4 berita terheboh minggu ini. 1. Kebebasan Saipul Jamil menuai pro kontra di tengah masyarakat Indonesia. 2. Kabar gaji anggota DPR yang diungkapkan Krisdayanti menjadi sorotan. 3. Ayah Taki Malik dituding melakukan seks menyimpang. 4. KD haters Ayu Ting Ting laporkan balik keluarga Ayu Ting Ting atas tindakan ibu dan ayah Ayu Ting Ting saat menyambangi rumah KD yang dinilai sebagai ancaman kepada keluarga KD. Saipul Jamil yang kini telah menghirup udara bebas masih harus dibayang-bayangi oleh masa lalu atas perbuatannya. Banyak pro dan kontra yang menyertai kebebasan Saipul Jamil. Saipul Jamil pun telah siap dengan segala konsekuensi dengan banyaknya orang yang tak menyukainya. Pedangdut Saipul Jamil kini seolah sudah tak memiliki lagi tempat di televisi atau layar kaca Indonesia. Setelah ramai aksi boikot Saipul Jamil dari berbagai kalangan untuk tampil di televisi bahkan YouTube, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI benar-benar menutup rapat kesempatan sang pedangdut itu untuk tampil di TV. Padahal sebelumnya KPI sempat merestui Saipul Jamil untuk hadir di televisi dalam konteks edukasi bahaya predator seksual. Namun belakangan izin itu diklarifikasi KPI sekaligus menyampaikan permintaan maaf atas mencuatnya izin terhadap ex-napi kasus pencabulan tersebut. Pertama, memang kami harus sampaikan permohonan maaf atas pilihan diksi sangat tidak tepat, sangat tidak pas yang disampaikan oleh ketua kami, kata Komisioner KPI Mulyo Hadi Purmono dalam keterangannya yang dikutip Gala Media pada Kamis 16 September 2021. Lebih lanjut, KPI meminta agar lembaga penyiaran publik seperti televisi tak menjadikan Saipul Jamil sebagai edukator bahaya kejahatan seksual dan lainnya. Dalam kata lain, sekalipun untuk kepentingan edukasi, Saipul Jamil tidak lagi mendapatkan izin untuk tampil di televisi. Secara prinsip sebetulnya, apa yang kami sampaikan dalam surat itu, tertulis bahwa KPI berharap muatan terkait hal ini tidak hanya pada Saipul Jamil ya, paparnya, tapi pada persoalan penyimpangan seksual, prostitusi online, narkoba, dan tindak melanggar hukum yang dialami oleh artis dan publik figur itu disampaikan secara berhati-hati dan diorientasikan kepada edukasi publik, kata dia lagi. Meski begitu, ia mengatakan bahwa edukasi tetap perlu dilakukan agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Baru-baru ini, masyarakat dibuat kaget oleh Krisdayanti, selebritis yang juga anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebab Krisdayanti dengan gamblang mengaku berapa rupiah yang ia terima setiap bulannya sebagai anggota dewan. Total gaji, tunjangan, dan dana reses alias uang kunjungan dapil yang diterima Krisdayanti selaku anggota dewan mencapai ratusan juta rupiah tiap bulannya, atau miliaran rupiah dalam setahun. Angka fantastis ini tentunya bukan hanya Krisdayanti saja yang menerimanya, melainkan seluruh anggota DPR. Krisdayanti mengaku setiap tanggal 1 ia mendapatkan uang 16 juta rupiah sebagai gaji pokok anggota DPR. Selanjutnya, setiap tanggal 5 ia mendapatkan uang lagi 59 juta rupiah sebagai tunjangan anggota DPR. Sebagai wakil rakyat, Krisdayanti juga mendapatkan dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah. Dana aspirasi ini didapatnya sebanyak 5 kali dalam setahun. Tak hanya itu, Krisdayanti juga mengaku menerima uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan atau dapil yang dilakukan saat masa reses.
Uang kunjungan ke dapil ini diterima 8 kali dalam setahun. Besaran uang kunjungan ke dapil adalah 140 juta rupiah untuk 1 kali penerimaan. Jika ditotal dalam setahun, uang yang diterima Krisdayanti sebagai anggota DPR adalah sebesar 4 miliar 270 juta rupiah. Angka yang sangat fantastis. Uang yang diberikan negara kepada Krisdayanti dan seluruh anggota DPR yang disebut wakil rakyat berasal dari APBN, dan APBN berasal dari rakyat yang membayar pajak. Padahal rakyat yang membayar pajak tidak memiliki uang sebanyak wakil rakyatnya. Ironis, tapi sebagai warga negara yang baik, rakyat harus patuh terhadap ketimpangan realitas ini. Selanjutnya, berita heboh minggu ini datang dari ayah Taki Malik, Mansyardin Malik. Mansyardin Malik, ayah Taki Malik, menjadi sorotan publik kala dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Marlina Oktoria Kawu yang mengaku sebagai istri sirinya. Marlina mengaku telah menikah dengan Mansyardin sejak 19 Juli yang lalu, namun tak juga dikenalkan kepada keluarga Taki Malik. Laporan tersebut atas dasar dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penyimpangan seksual yang dilakukan Mansyardin terhadap Marlina. Hal tersebut kemudian menjadi ramai diperbincangkan publik tentang siapa sosok Mansyardin yang diketahui sebagai ayah seorang hafiz Quran dan selebgram Taki Malik. Mansyardin Malik terbilang pengusaha tambang tersohor di Banjarmasin. Ia merupakan direktur utama di PT Doha Jaya Makmur, sebuah perusahaan tambang yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan perkebunan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia kemudian dikenal luas ketika sang anak, Taki Malik, menikahi Salma Fina Sunan, anak pengacara kondang Sunan Kalijaga, pada 2017 lalu yang tak bertahan lama. Ia kemudian membela putranya saat kisruh dengan Salma Fina pada proses perceraian. Setelah Marlina membuat pengakuan dan menggelar jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada minggu lalu, giliran Mansyardin bersama pengacaranya yang buka suara. Melalui pengacaranya, Mansyardin membantah telah melakukan penyimpangan seksual terhadap Marlina. Ia juga menambahkan bahwa Mansyardin Malik telah menceraikan Marlina sejak 6 September 2021 kemarin. Terakhir, berita datang dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting kini harus menghadapi masalah yang lebih pelik terkait laporan hatersnya yang berinisial KD terhadap keluarganya. Seperti yang diketahui, usai keluarga Ayu Ting Ting mendatangi kediaman KD, keluarga KD balik melaporkan orang tua Ayu yang dinilai menghina dan mencemarkan nama baik. Dalam tayangan video yang beredar, keluarga Ayu Ting Ting juga dinilai berlebihan saat mendatangi keluarga KD. Ditambah lagi, pada saat itu orang tua KD terlihat bingung dan tidak tahu sama sekali soal duduk permasalahannya. Atas pelaporan tersebut, orang tua Ayu Ting Ting dikabarkan terjerat 4 pasal sekaligus dan ancaman pidana maksimal kurungan 4 tahun penjara ada di depan mata jika orang tua Ayu Ting Ting dinyatakan bersalah. Hal tersebut berawal dari kedatangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum ke kediaman KD beberapa waktu lalu yang ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, ucapan bernada ancaman terlontar dari ayah dan ibu Ayu Ting Ting yang kabarnya membuat orang tua KD tertekan.